Halo, selamat datang di channel Dre, tempat Anda bisa menemukan cerita-cerita unik dari seluruh dunia. Di channel ini, Anda akan mendengar cerita-cerita menarik, menginspirasi, dan kadang-kadang menyeramkan yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Jadi, jika Anda suka cerita-cerita unik, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Dan sekarang, mari kita mulai dengan cerita unik pertama kita hari ini. Gibran usulkan coding jadi pelajaran wajib di sekolah dasar. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik dengan gagasannya yang inovatif. Dalam sebuah diskusi pendidikan, Gibran mengusulkan agar coding atau pemrograman komputer dimasukkan sebagai mata pelajaran wajib di sekolah dasar, SD. Kemarin saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir kita, ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP, mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding. Jadi jangan sampai kita kalah dengan India, karena sekali lagi Bapak Ibu, ya untuk menuju Indonesia emas kita butuh generasi emas. Kita pengen lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning, dan lainnya. Begitulah kira-kira pidato Wakil Presiden kita tentang pendidikan coding yang akan diterapkan di Indonesia, menuju Indonesia dengan generasi emas. Apakah Indonesia bisa? Komentar di bawah ya guys, kira-kira akan seperti apa ya? Jadi penasaran, yuk simak terus video ini sampai habis. Menurut Gibran, perkembangan teknologi saat ini menuntut generasi muda untuk lebih siap menghadapi tantangan era digital. Anak-anak kita adalah generasi masa depan yang akan hidup di dunia yang sepenuhnya terhubung secara digital. Mengajarkan coding sejak dini bukan hanya soal membentuk programmer, tetapi juga melatih pola pikir logis, kreatif, dan inovatif, ungkap Gibran dalam pidatonya. Ia menambahkan bahwa pembelajaran coding dapat dilakukan secara menyenangkan dan interaktif agar sesuai dengan usia siswa SD. Misalnya, melalui permainan edukasi berbasis teknologi, proyek pembuatan aplikasi sederhana, atau pengenalan robotika dasar. Kita harus memastikan pembelajaran ini bukan menjadi beban, melainkan pengalaman yang seru dan menarik, tegasnya. Manfaat pembelajaran coding sejak dini. Gibran juga memaparkan manfaat jangka panjang dari pembelajaran coding sejak dini. Selain membantu anak-anak memahami cara kerja teknologi, coding dapat melatih kemampuan berpikir kritis, problem solving, dan kolaborasi. Bayangkan jika generasi muda Indonesia sudah akrab dengan teknologi dari usia dini. Mereka bisa menjadi inovator yang membawa bangsa kita lebih maju, ujar Gibran penuh optimisme. Meski mendapat banyak dukungan, usulan ini juga memunculkan sejumlah pertanyaan. Apakah Indonesia siap menghadirkan fasilitas dan infrastruktur yang memadai di sekolah-sekolah dasar, terutama di daerah terpencil? Bagaimana dengan kesiapan tenaga pendidik yang menguasai materi coding? Menjawab kekhawatiran tersebut, Gibran menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung. Kita bisa bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk menyediakan pelatihan guru dan perangkat belajar. Program ini harus inklusif, menjangkau semua daerah, bukan hanya di kota besar, jelasnya. Tanggapan positif, kesempatan pendidikan yang lebih baik. Mereka mungkin melihat ini sebagai peluang bagi anak-anak untuk mendapatkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman dan masa depan. Meningkatkan peluang kerja di masa depan. Coding dianggap sebagai keterampilan bernilai tinggi yang dapat membantu anak-anak mencapai kesuksesan. Keseimbangan dengan kebutuhan masa kini. Orang tua mungkin merasa program ini membantu anak mereka bersaing di era digital. Rata-rata gaji programmer IT di Indonesia berkisar Rp. 60 juta per tahun, hal ini pastinya tergantung posisi pekerjaan. Gaji programmer di awal posisi tersebut biasanya dimulai pada kisaran 20 juta per tahun, sementara untuk karyawan berpengalaman, gaji IT berada di kisaran 100 juta per tahun. Gimana gengs, tertarik dan setuju dengan ide gagasan Wapres kita ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.